Saya menyapa seluruh pemirsa sekalian yang ada di Facebook dan di mana IG nih ya. Dalam kondisi ini, sekalipun pelayanan pesta yang di saat ini ditutup, tetapi kita tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan selama masih bernafas, jantung masih berdetak, darah masih mengalir. Kita semua manusia punya hati nurani untuk melakukan kebaikan. Saya rindu melihat orang tersenyum, orang bangkit, orang semangat, dan merasa bahwa di sekitar kita ada saudara kita yang ulurkan tangan, saling membantu satu dengan yang lain. Yes, saya belajar di sisa umur saya ada kesempatan lakukan kebaikan, bisa berbagi, bisa menolong. Saya coba belajar lakukan itu dari seorang yang berdosa, yang punya kelemahan, dan hidup dalam anugerahnya. Kira video ini menjadi motivasi bahwa selalu ada harapan di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan kesedihan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting, praktis, sederhana, dan menarik dengan judul Luar Biasa. Meski pelayanan ditutup, Pastor Andi Simon tetap berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pastor, ini gimana? Kita dilihat sama masyarakat Kota Balikpapan, Anda membagikan 100 paket sembako. Mudah-mudahan jadi berkah ya buat yang membutuhkan. Amin. Ya. Terima kasih Bang Pastor. Ya, Jadi apa komen buat teman-teman di Bencana? pelayanan info bencana ini salah satu media yang memberkati saya karena mereka menurut saya pribadi ada di garis depan ketika ada terjadi kebakaran kah, longsor kah, kebanjiran kah, mereka selalu di depan menurut saya. Makanya saya sangat bersyukur berkesempatan melalui pelayanan mereka bisa menyalurkan berkat kurang lebih setengah tahun ya kepada keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan jadi berkat buat semua kita dan Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela, ku dukun dan ku doakan. Amin, amin. Bang Pastor, ini Ya. kan kita ini kan sekarang berada di wilayah Ya. ini sekarang kita akan dikasih sembako Ya. setengah ton beras. Iya. Ini kenapa kok bisa mengasih setengah ton beras ini kepada info bencana? Iya, jadi ini barangkali salah satu pelayanan rutin kami. Ya, kami ketika dapat berkah gitu ya, kami sisipkan kepada saudara yang membutuhkan. Kemarin juga kami juga sisipkan berapa ton itu lewat kelurahan, kami juga pernah lewat teman-teman sekalian. Intinya disebarlah. Kami juga taruh di kendaraan-kendaraan kami gitu. Jadi kami jalan, ketemu penjaga-jalanan, ketemu pokoknya intinya orang-orang yang kami tergerak gitu ya. Ya kami turun, kami kasih Bu, mudah-mudahan berkah gitu. Ya itu. Bang Pastor, Iya. Andi Simon, ini saya terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak dan seluruh jajaran info bencana Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih dan kita akan bagikan ke yang membutuhkan. Iya. Disalurkan lewat info bencana Kota Balikpapan. Terima kasih sekali lagi. Iya. Dan mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Terima kasih. Tapi satu statement lagi. Iya. Kenapa kok bisa memberikan sumbangan ke info bencana? Kenapa? Saya legowo. Ya, saya legowo banget karena saya yakin dan percaya melalui pelayanan info bencana ini mereka ada di garis depan dan mereka ini langsung menyentuh sampai ke urat. Nah, biasa kita kan lewat by system, kadang-kadang untuk menjangkau sampai ke dalam itu kadang-kadang tidak semua bisa turun. Nah, tapi mulai ibe pesan 7 Saudara Agil, terima kasih banyak Saudara Agil, terima kasih. Ya, Terima kasih. mereka ada di garis depan. Mereka ada waktu banjir dan mereka tidak sekedar bicara, mereka turun dan memanggil semua orang-orang supaya bisa dukun dan peduli untuk kesejahteraan warga Kota Balikpapan. Nah, ini saya juga ada berapa orang nonton ini di live ini? Saat ini ada 1.200 sekian yang Ada 1.000 nonton. orang yang sedang Ya, nonton pemirsa kita. semua, tolong ya. Ya. Baik,
Saudara-saudara di mana saja kau berada, saya Stasan Relay B07. Saya melaporkan sudah di kawasan Marta Dinata, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya bersama Pastor Andi Simon yang sangat luar biasa sekali, dan keberkahan yang ia berikan kepada kita semua. Dan insya Allah kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya menyapa seluruh pemirsa sekali yang ada di Facebook dan di mana IG nih ya. Dalam kondisi ini, sekalipun pelayanan pesta di saat ini ditutup, tetapi kita tidak boleh berhenti melakukan kebaikan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan selama masih bernafas, jantung masih berdetak, darah masih mengalir. Kita semua manusia punya hati nurani untuk melakukan kebaikan. Saya rindu melihat orang tersenyum, orang bangkit, orang semangat, dan merasa bahwa di sekitar kita ada saudara kita yang ulurkan tangan, saling membantu satu dengan yang lain. Yes. Sekali lagi Pastor sampaikan bahwa sekalipun hari ini pelayanan doa Pastor Andy ditutup, tetapi saya belajar untuk di sisa umur saya ada kesempatan lakukan kebaikan, bisa berbagi, bisa menolong. Saya coba belajar lakukan itu dari seorang yang berdosa, yang punya kelemahan, yang ditolong Tuhan dan hidup dalam anugerahnya. Kiranya video ini menjadi motivasi, menjadi berkat kekuatan bahwa selalu ada harapan di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan kesedihan. Saya video ini jadi berkat buat semua orang. Mereka betul-betul adalah orang yang berdiri garis depan bagi orang-orang susah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah. Saya sekarang berada di Marta Dinata, dan kami dari jajaran Info Bencana Kota Balikpapan mendapatkan sembako 100 paket sembako. Betul banget, karena saya yakin dan percaya melalui pelayanan Info Bencana ini mereka ada di garis depan. Dan mereka ini langsung menyentuh sampai ke kurang. Ya, nah biasa kita kan lewat by sistem, kadang-kadang untuk menjangkau sampai ke dalam itu kadang-kadang tidak semua bisa belum. Nah, tapi mulai ibadah satu. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa kesempatan sebelumnya saya pernah menyampaikan satu topik atau judul firman Tuhan yang menurut saya ketika kita rindu, lapar, haus, dan suka menyaksikan mendengarkannya akan menjadi berkat yang meneguhkan kerohanian kita.
Adapun ulasan tersebut saya beri judul rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran, kesulitan, dan masalah hidup. Dari 11 rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran, kesulitan, dan masalah hidup, salah satu di antaranya adalah kesukaran menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi rahasia umum, artinya halayak ramai sudah mengerti dan memahami lewat media sosial yang begitu masif diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu pelayanan hambanya Pastor Andi Simon ditutup oleh karena satu alasan tertentu. Bapak Ibu Saudara, hal ini sebenarnya mengagetkan banyak orang. Secara khusus mereka-mereka yang sudah mengecap, menikmati, dan mengalami pelayanan hambanya Pastor Andi Simon melalui doa aliran kesembuhan atau melalui hambanya berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Tentunya ini merupakan satu kehilangan yang sangat besar. Saya pikir bagi orang-orang yang pro dan mendukung pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, tentunya dengan ditutupnya pelayanan doa kesembuhan menimbulkan kesedihan bagi banyak orang yang membutuhkan dukungan doa. Tetapi di sisi lain secara manusia adalah wajar, adalah masuk akal. Ketika seseorang diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, masalah kehidupan, apalagi hal itu terkait dengan bagaimana masing-masing kita belajar untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dengan realita kenyataan hidup kita menjadi berkat, berguna, bermanfaat bagi sesama kita, khususnya bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan kesembuhan. Ternyata pelayanan hambanya Pastor Andi Simon ditutup. Untuk sementara saya mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Ditutupnya pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, dengan tegas saya berkata pada kesempatan ini merupakan sebuah pengertian, analisis, pemahaman saya, sekaligus keyakinan saya. Itu semua terjadi bukan karena jawaban doa dari pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Tidak. Nanti akan ada ulasan khusus terkait dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, semuanya ini terjadi atas kontrol, kendali, kehendak Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana, tidak pernah rancangan kecelakaan, rancangan kejahatan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, setiap pekerjaan yang baik yang telah dimulai oleh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang memiliki otoritas untuk menyetop, menghentikan hal itu, kalau bukan di dalamnya ada kehendak, maksud, tujuan, dan rencana terbaik Tuhan. Kita yakin dan percaya firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kehancuran, kecelakaan, kejahatan kepada kita. Tapi selalu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, termasuk bagi hambanya Pastor Andi Simon dan tim yang senantiasa belajar mencintai, mengasihi Tuhan, yang tentunya telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saya membuat judul ulasan ini luar biasa. Meski pelayanan ditutup, Pastor Andi Simon tetap tegar, semangat,
sukacita, berbagi kasih kepada sesama, khususnya kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Dari apa yang sudah kita saksikan tadi, yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, menunjukkan Pastor Andy Simon selalu menampilkan kehidupan kerohanian yang prima. Terus terang, saya jujur berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kalaulah misalnya saya mengalami seperti apa yang dialami oleh hambanya Pastor Andy Simon, barangkali saya sudah menutup diri, mengurung diri, berdoa pribadi tanpa harus menampakkan diri ke khalayak ramai. Karena apa? Karena barangkali raut wajah saya akan terlihat, tercermin adanya duka, kesedihan oleh karena pergumulan yang begitu berat dan besar. Tetapi saya sangat bangga, takjub dan terpesona kepada Tuhan atas karya dan kuasa Tuhan yang begitu indah dan luar biasa, dahsyat bekerja di dalam hidup dari seorang Pastor Andy Simon. Beliau tetap ceria, tetap tegar, tetap bersuka cita, tetap antusias, tetap berkobar-kobar, tetap bernyala-nyala seperti firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh hambanya Pastor Andy Simon. Dan saya yakin percaya ini boleh terjadi. Bukan karena kuat gagah kehebatan Pastor Andy Simon, tapi karena beliau belajar selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, membangun relasi hubungan yang intim, karib, indah, mesra dengan Tuhan. Melalui saat teduhnya, melalui doa-doanya, melalui pujian penyembahannya, melalui rasa lapar dan hausnya akan kebenaran firman Tuhan. Beliau punya motto, no Bible, no breakfast. No Bible, no activity. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan pagi. Tidak ada Alkitab, tidak ada kegiatan atau aktivitas. Artinya, beliau selalu belajar mendahulukan Tuhan dalam segenap hidupnya. Terus terang Bapak Ibu Saudara, kebanyakan di antara kita, kalau ada pergumulan yang begitu berat dan besar menindih, menimpa hidup kita, seringkali kita langsung punya hubungan yang renggang, rapuh dengan Tuhan. Tapi kalau saya melihat dari raut wajahnya, dari ketegarannya, dari sukacitanya, dari antusiasnya, dari semangatnya, Pastor Andy Simon adalah seorang yang punya hubungan relasi dekat dengan Tuhan. Maka kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itulah yang selalu menaungi dan melingkupi hidupnya. Kalau saya melihat dari sudut pandang yang dapat saya mengerti dan pahami, Pastor Andy Simon tidak membiarkan dirinya berjalan di bawah masalah. Pastor Andy Simon tidak membiarkan dirinya berjalan bersama masalah. Tapi Pastor Andy Simon membiarkan dirinya oleh kekuatan Roh Kudus berjalan di atas masalah. Masalah beliau tunggangi menjadi jalan untuk makin melihat keajaiban, pertolongan, kuasa, kemuliaan, dan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran, masalah, kesulitan yang dihadapi oleh hambanya Pastor Andy Simon bukan menjadi peluang, kesempatan untuk meratap, menangis, berduka, bersedih, lumpuh, tidak berdaya, pasif, mengurung diri, minder. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kesukaran, masalah, kesulitan justru menjadi pentas, peluang, pertunjukan, kesempatan bagi hambanya Pastor Andy Simon untuk berbagi kasih kepada sesama, terlebih khusus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang menjadi contoh, teladan, panutan, sekaligus inspirasi bagi tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, termasuk di dalamnya kelompok yang pro maupun kelompok yang kontra. Mari kita belajar sesuatu yang positif dari orang lain di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang begitu berat dan besar menghadang hidupnya. Coba bayangkan, beliau selalu punya motto, aku ini hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Tapi ternyata beliau sekarang hanya bisa menyapa orang-orang sakit melalui live streaming. Tidak bisa dengan ketemu muka
di Tribun Healing Center atau di Geraha IHS yang menjadi sentral pusat pelayanan beliau. Sesuatu yang sudah menjadi habit, kebiasaan beliau selama ini, ternyata itu sekarang stop, tutup, berhenti. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini boleh saya ibaratkan seperti ikan yang keluar dari air. Tetapi sekalipun ikan itu keluar dari air dalam konteks apa yang sedang dihadapi Pastor Andi Simon, ikan itu tidak mati, tetap kuat, tetap tegar, tetap kokoh. Karena bukan keinginan ikan itu untuk keluar dari air, tapi karena ada intervensi oknum lain sehingga ikan itu keluar dari air. Bukan karena kerinduannya, bukan karena kemauannya, tapi oleh karena satu dan lain hal. Ini berat Bapak Ibu Saudara. Secara pikiran normal, pikiran manusiawi, wajar berputus asa. Wajar untuk menjadi lemah, tawar hati, kecewa, kalah dan menyerah. Tapi kalau saya melihat Pastor Andi Simon adalah seorang pribadi yang tegar, tetap kuat, kokoh, tak tergoyahkan, tetap semangat, tetap antusias, tetap bersuka cita. Bahkan tetap hidupnya dengan berbagai cara untuk dapat tetap efektif, efisien, optimal, maksimal, menjadi berkat dengan berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dalam video tadi, jelas terlihat beliau membagikan 100 paket sembako kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan melalui media tertentu yang sudah kita saksikan bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beliau berkata begini, sekalipun pelayanan doa kesembuhan sedang ditutup saat ini, di sisa umur yang Tuhan beri, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka saya tetap akan melakukan kebaikan. Dan dasar beliau melakukan kebaikan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beliau menyadari yang tadinya sebagai seorang berdosa, yang punya kekurangan kelemahan, telah ditolong oleh Tuhan, telah dipulihkan oleh Tuhan, dan hidup oleh karena anugerahnya. Maka kesempatan sisa hidup yang Tuhan beri, beliau mau supaya hidupnya berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Salah satu diantaranya dengan cara berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, beliau berkata bahwa pelayanan berbagi kasih adalah pelayanan rutin yang telah mereka lakukan selama ini. Bukan karena ada masalah pelayanannya ditutup maka ini dimulai, tidak. Memang itu sudah menjadi habit, kebiasaan mereka untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan tentunya ini adalah pola, cara, teladan kehidupan yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun pelayanan di dunia ini. Jadi Pastor Andi Simon ini terinspirasi dengan Yesus yang tidak hanya mengajar, tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, tetapi juga mempedulikan kebutuhan finansial dari orang-orang yang dilayaninya. Jadi Pastor Andi Simon terinspirasi dari pelayanan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terinspirasi dengan pelayanan Yesus dan juga pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang telah memberikan contoh kepada kita? Tolong kita orang-orang Kristen jangan lagi berdebat dalam tataran kok harus dipublik ketika melakukan kebaikan. Kan ada juga oknum-oknum tertentu yang punya pikiran dangkal, miskin, dan sempit seperti itu. Dengan dalil mengutip ayat, apa yang diberikan tangan kananmu tidak boleh diketahui tangan kirimu. Atau apa yang diberikan tangan kirimu tidak boleh diketahui tangan kananmu. Artinya ngumpet-ngumpet, itu maksudnya. Tapi orang tersebut tidak tahu konteks Yesus bicara saat itu dalam khotbah di bukit. Kalau tujuan kita memberi supaya dinilai orang, supaya dipuji orang, supaya orang menyebut kita dermawan, itu yang salah. Tapi ketika kita memberi dengan hati yang tulus, bukankah terang itu harus terlihat? Tidak mungkin kita menyalakan pelita baru menaruhnya di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Nggak ada gunanya. Pelita harus diletakkan di atas kaki Dian sehingga bisa menerangi seluruh rumah. Itulah gambaran dari terang. Supaya melalui perbuatan kita, orang lain memuliakan Bapa kita di sorga. Perbuatan itu berarti tidak bisa disembunyikan.
harus dipertontonkan dan ditunjukkan dengan maksud dan tujuan bahwa memang ciri khas hidup kekristenan adalah berbagi kasih kepada sesama, terlebih khusus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan ada satu ayat firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya mau tanya, orang-orang yang suka nyinyir berkata, tidak boleh diumbar ke publik ketika kita mau melakukan kebaikan atau berbagi kasih kepada sesama. Ayat ini mau dikemanakan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana mungkin kebaikan hati kita diketahui semua orang kalau kita melakukannya dengan ngumpet, sembunyi-sembunyi? Kebaikan hati kita diketahui semua orang, yang tentunya berarti itu dilakukan di tempat terbuka, tetapi dengan motivasi bukan supaya dipuji, supaya kita dianggap hebat, dianggap kita dermawan, tapi biarlah kita memancarkan kasih Tuhan, sehingga melalui kasih Tuhan yang kita lakukan, realisasikan dalam tindakan konkret aksi nyata hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa Yesus benar-benar hidup kasih-Nya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pernyataan yang membuat saya sangat terharu ketika hambanya Pastor Andi Simon berkata begini, selalu ada harapan di tengah pergumulan, kesulitan, dan kesedihan. Wow, luar biasa ini. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Selalu ada harapan di tengah pergumulan, kesulitan, dan kesedihan. Saya berdoa kiranya kalimat singkat ini benar-benar terrealisasi, terlaksana, nyata, terbukti bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan kita semua, termasuk secara khusus kepada hambanya Pastor Andi Simon terkait dengan pelayanan doa kesembuhan di dalam nama Yesus atau in Jesus name. Selalu ada harapan di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan kesedihan. Apapun pergumulan, apapun kesulitan, apapun kesedihan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami dan hadapi saat ini, yang sedang dihadapi dan dialami oleh hambanya Pastor Andi Simon, selalu ada harapan. Memang firman Tuhan berkata, selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, selama itu juga ada harapan bagi kita. Kita yakin dan percaya, pasti ada jalan keluar terbaik di tengah-tengah apa yang sedang digumulkan, apa yang sedang dialami oleh kita semua, termasuk oleh hambanya Pastor Andi Simon, terkait dengan pelayanannya yang ditutup saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong, meneguhkan, menguatkan, serta memberkati kita semua dimanapun berada. Amin.